Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini kita akan membahas solusi untuk kasus minimum, solusi dari permasalahan program linear ya, untuk kasus minimum dengan cara metode grafik. Pada modul yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya, terdapat contoh 3, itu merupakan kasus minimum karena fungsi tujuannya menyatakan biaya produksi minimal. Jadi permasalahan di sini akan dicari jumlah royal bee dan jumlah royal jelly untuk mendapatkan biaya produksi minimal. Oleh karena itu, ini merupakan permasalahan minimum. Nah, dari permasalahan minimum ini, kita bisa melakukan solusinya dengan cara grafik. Kenapa cocok diselesaikan dengan cara grafik? Karena dua syaratnya sudah terpenuhi, yaitu pertama, variabel keputusannya ada dua macam, X dan Y di sini, di mana X-nya jumlah royal bee dan Y jumlah royal jelly. Selanjutnya, syarat kedua juga terpenuhi, yaitu bentuk fungsi kendalanya memuat pertidaksamaan. Tidak ada yang memuat persamaan di sini. Oleh karena itu, permasalahan ini bisa kita selesaikan menggunakan metode grafik. Oke. Nah, dalam hal ini akan dicari tentunya nilai variabel keputusan, apa? X dan Y. Berapa nilai X, berapa nilai Y, dan juga kita akan mencari nilai dari Z-min-nya. Jadi ketika sudah tahu nilai X dan tahu nilai Y, maka kita dapatkan nilai Z-min-nya. Akan kita cari dengan cara metode grafik. Langkah pertama, seperti yang sudah dijelaskan pada metode maksimum, sebenarnya sama aja dia penyelesaiannya, cara-caranya. Di sini akan menambah latihan untuk penyelesaian secara grafiknya. Oke, kendala pertama tadi bentuk pertidaksamaannya X besar sama dengan 2 ya, maka kita ubah dia ke bentuk persamaan. Berarti X sama dengan 2. Kita cari koordinat minimal 2 buah. Di sini saya ambil titik koordinatnya 2,2. Yang jelas nilai X-nya harus 2. 2, 2. Jadi nilai Y-nya berapa? Nilai B-nya nilai Y-nya terserah. Karena di sini satuan angkanya kecil-kecil, maka saya gunakan 2,2 dan 2,8. Oleh karena itu kita gambar di titik koordinat 2,2. Ini X-nya di 2 dan Y-nya di 2. Maka titik temunya di sini. Ini dia 2,2, 2,8 berarti X-nya di 2, Y-nya di 8. Maka titik temunya di sini. Sudah ada 2 titik, maka kita tarik garis. Inilah garis untuk persamaan X sama dengan 2. Bagaimana arsirannya? Arsirannya kita pilih titik sembarang, mau di sebelah kiri boleh, mau di sebelah kanannya boleh dari garis ini ya, dari batasan garis ini. Dalam hal ini Ibu menggunakan titik koordinat 0,0 agar mempermudah hitungan saja. Jadi 0,0 terletak di sebelah sisi garis, Maka 0,0 ini kita substitusikan dia ke pertidaksamaan awal tadi, X besar sama dengan 0. Berarti 0,0 X-nya 0 berarti sini. Berarti menjadi 0 besar sama dengan 2. Pernyataan kalimat ini tentu bernilai salah. Ya nggak mungkin lah 0 besar dari 2 kan. Karena dia bernilai salah, maka titik yang ada di sebelah kiri bukan solusi dari X besar sama dengan 2. Jadi bukan solusi sebelah kiri ini. Kenapa tidak solusi? Ya karena tadi alasannya kalimatnya tidak bernilai salah ya. Karena bernilai salah kalimatnya, maka ini bukan solusi. Jadi sebelah kiri ini kita arsir. Sebelah sisi kirinya kita arsir. Ingat ya, arsiran dalam hal ini yaitu daerah yang bukan solusi dari pertidaksamaan fungsi. Berikutnya pertidaksamaannya Y besar sama dengan 1. Kita ubah menjadi persamaan. Y sama dengan 1. Titik koordinatnya terserah koordinat X-nya. Yang jelas Y-nya harus 1. Nah, dalam hal ini diambil misalnya 2 dan 8. Maka 2,1 dan 8,1. 2,1 X-nya di 2, Y-nya di 1. Maka ini titiknya. Nah, 8,1 berarti X-nya di 8, Y-nya di 1. Di ini titiknya, sehingga kita membentuk garis. Inilah garis Y sama dengan 1.
Sekarang menentukan daerah arsiran. Untuk menentukan daerah arsiran sama konsepnya, ambil sembarang titik. Dalam hal ini diberikan titik 0,0, itu terletak di sisi bawah garis ya, sisi bawah garis. Disubstitusikan dia ke pertidaksamaan awal, Y besar sama dengan 0, maka akan mendapat ini harusnya Y sini ya, harusnya di sini Y besar sama dengan 2. Ada kesalahan di sini, Y besar sama dengan 2, maka Y-nya karena 0 tadi, Y-nya di sini, Y besar 2, ini bernilai salah. Karena bernilai salah, maka jelas 0,0 atau daerah yang di bawah garis bukan solusi. Karena bukan solusi tepat, langsung dia jadikan daerah arsiran. Berikutnya, pertidaksamaan yang ketiga, X 2X tambah Y besar sama dengan 8, kita ubah menjadi bentuk persamaan ya. Ubah bentuk persamaan. Maka didapatlah jika X-nya 0, lakukan substitusi, Y sama dengannya 8, koordinatnya 0,8. Dan ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4, koordinatnya 4,0. Kita gambar 0,8, 0 di X, Y-nya 8, maka di sini dia 4,0, X-nya di 4, Y-nya di 0, maka di titik temunya di sini. Udah, berarti tarik garis, inilah garis 2X tambah Y sama dengan 8. Sekarang untuk mendapatkan arsiran, sama konsepnya, ambil sembarang titik. Di sini 0,0 titiknya untuk mempermudah mempermudah hitungan, dan ini berada di sebelah kiri dari garis. Kita substitusikan 0,0 ke pertidaksamaan awal yang sebelum diubah ke bentuk persamaan ya. 2X tambah Y besar sama dengan 8. Maka kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Akibatnya 0 besar dari 8. Karena kalimat matematika ini jelas salah ini. Masa 0 besar dari 8? Akibatnya sebelah kiri bukan solusi dari 2X tambah Y besar dari 8. Sehingga sebelah kiri langsung kita arsir, karena arsiran kita merupakan daerah bukan solusi. Sama penjelasannya untuk yang fungsi kendala terakhir. Fungsi kendala terakhir 2X tambah 3Y besar sama dengan 12, kita ubah ke bentuk persamaan sama dengan. Jika X-nya 0, maka Y-nya 4. Kita substitusikan ya, sehingga dapat proses hasil titik koordinat 0,4. Jika Y-nya 0, maka X-nya 6. Titik koordinatnya 6,0. Nah, kita gambar 0,4 di sini titiknya. 6,0 sini titiknya. Tarik garis. Inilah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Untuk menentukan daerah arsiran, konsepnya juga sama. Ambil sembarang titik. Di sini 0,0 berada di sebelah kiri garis. Ketika kita substitusi dia ke pertidaksamaan, menghasilkan kalimat matematika yang salah. Salah ini. Akibatnya sebelah kiri bukan solusi dari pertidaksamaan garis tersebut. Sehingga langsung sebelah kiri kita arsir. Sudah dapat keempat fungsi kendala dalam bentuk grafiknya. Kita ubah, kita sajikan dia dalam bentuk grafik dalam satu gambar. Ini bentuk kendala pertama tadi, X besar sama dengan 2, arsirannya sebelah kiri, Y-nya besar sama dengan 1, arsirannya sebelah bawah garis. Garis terakhir garis yang biru ini yang 2X tambah Y besar sama dengan 8. Arsirannya sebelah kiri, dan satu lagi arsirannya di sebelah kiri juga. Sehingga inilah hasil dari penggambaran fungsi kendala. Selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian apa? Yang bersih dari arsiran dalam hal ini ya. Jadi daerah penyelesaian dalam gambar grafik yang kita pelajari kali ini yaitu daerah yang bersih akan arsiran. Terdapatlah daerah daerah yang bersih dari arsiran yang sebelah ini. Dilihat seperti ini. Maka untuk mencari titik solusi, titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian tersebut, mana titik-titik sudutnya. Ternyata terdapat titik A, titik B, dan titik C. Ketiga titik koordinatnya tidak dapat terlihat secara langsung. Maka kita perlu melakukan konsep penyelesaian SPL di sini. Jadi titik A merupakan titik pertemuan dari garis X besar persamaan jadinya ya, X sama dengan 2 dan garis dari 2X tambah Y sama dengan 8. Kita perlu
menampilkan apa bentuk persamaan garisnya, sehingga pencarian titik koordinatnya akan terbantu sekali dengan adanya tampilan garis tersebut. Jadi dengan menerapkan konsep SPL, substitusi dia ini prosesnya seperti biasa, maka diperolehlah A koordinatnya 2,4. B lagi dengan cara yang sama, berarti ini titik pertemuan antara 2x tambah y sama dengan 8 dan garis 2x tambah 3y sama dengan 12. Lakukan prosesnya, ini eliminasi prosesnya, diperolehlah B sama dengan koordinatnya 3,2. Nah, di koordinat B 3,2. Titik C juga demikian, berarti titik pertemuan antara garis Y sama dengan 1 dan garis 2x tambah Y sama dengan 12. Diperoleh substitusi ya, sama langkahnya dengan titik A tadi. Diperolehlah titik C 9/2,1. Sehingga kita lakukan langkah selanjutnya untuk menentukan solusi optimal. Dari titik-titik solusi tadi kita list dan kita cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya dengan cara substitusikan. X-nya berapa, Y-nya berapa dari bentuk persamaannya. Maka untuk yang A, 100.000 kali 2 ditambah 80.000 kali 4, didapatlah 520.000. Dan seterusnya ya untuk mencari A, B, C-nya. Sehingga untuk mencari solusi optimal, karena dia Z-min, maka kita carilah nilai Z yang paling kecil nilainya. Nilai Z yang paling kecil nilainya terletak di B. Nah, untuk menarik kesimpulan, kita pastikan lagi nilai hasil X dan Y itu sesuai fungsi kendalanya yang ada. Nilai X dan Y harus bilangan integer di sini ya, harus bilangan integer. Ternyata dia memenuhi aturan. X-nya bilangan bulat 3 dan Y-nya 2. Untuk menarik kesimpulan, kita kembalikan dia ke permasalahan kita awal. Di sini nilai X itu tadi sebelumnya merupakan jumlah royal B dan 2 atau nilai Y ini merupakan jumlah royal jelly. Sehingga diperolehlah nilai solusi. Perusahaan akan memproduksi royal B sebanyak 3 unit dan royal jelly sebanyak 2 unit agar meminimumkan biaya produksi sebesar 460.000. Nah, artinya apa? Artinya ketika dia mensolusikan membuat produknya sebanyak 3 royal B, sebanyak 3 royal jelly sebanyak 2, maka dia akan mencapai biaya produksi yang minimum. Di luar itu, ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinannya di atas biaya minimum, ada satu lagi tidak bisa dilakukan. Misalnya tidak bisa dilakukan, yang X-nya tadi awal fungsi kendalanya, ketentuannya X-nya harus besar dari 2. Jadi kalau seandainya kita lakukan solusi di bawah 3, 1 misalnya, X-nya 1 kita produksi, ya nggak bisa. Kenapa? Karena fungsi kendalanya membatasi X-nya harus besar dari 2. Jadi ini merupakan solusi dari permasalahan kita yang ada. Oke, demikian penjelasan kita untuk kasus minimal ini dengan cara metode grafik. Konsepnya sama seperti konsep solusi kasus maksimum, hanya Anda harus memiliki kemampuan menggambar grafik dan menentukan arsiran-arsirannya serta menentukan daerah penyelesaian. Jadi kemampuan berhitung bisa Anda bantu dengan alat bantu kalkulator ya. Oke, demikian dulu pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.